Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 konsep besar PKN akan mempresentasikan mengenai negara dan hukum. Sebelum kita melanjutkan ke pematerian, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini ada Gina Fauzia Hazima dengan NIM 20223. Selanjutnya ada Muhammad Irfan Adriansyah dengan NIM 20158. Selanjutnya ada Meisha Siti Zainab dengan NIM 20178. Selanjutnya ada Nabila Ratri Widya Astuti dengan NIM 20216. Dan selanjutnya ada Rifdah Nakia dengan NIM 20102. Nah, berikut adalah cakupan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan pematerian. Silakan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rifdah Nakia dengan NIM 2000102. Di sini saya akan memaparkan mengenai konsep negara. Yang pertama ada definisi negara. Negara adalah wilayah atau teritori tertentu yang merupakan satu kesatuan politis atau lembaga sentral yang menjamin kesatuan politis dan menata serta menguasai wilayah itu. Nah, negara juga merupakan pusat pemersatu masyarakat yang menetapkan aturan-aturan mengikat. Kata negara memiliki dua arti. Yang pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan kesatuan politis. Nah, yang kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu, dalam ilmu politik, negara adalah agensi atau alat dari masyarakat untuk mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam bermasyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Menurut Diponolo 1975, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara, Diponolo menyimpulkan bahwa terdapat 3 unsur yang menjadi syarat mutlak adanya negara. Yang pertama ada unsur tempat, yaitu daerah, wilayah, atau teritorial tertentu. Yang kedua ada unsur manusia, yaitu rakyat atau bangsa. Yang ketiga ada unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Nah, ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Adanya unsur lain juga, yaitu unsur deklaratif. Nah, unsur deklaratif itu yaitu pengakuan dari negara lain. Kemudian materi kedua mengenai sifat-sifat hakikat negara. Sifat hakikat negara berkaitan erat dengan dasar-dasar atau unsur terbentuknya negara. Nah, kemudian ada sifat dari hakikat negara yang ditinjau dari beberapa segi yang disebutkan oleh George Jelinek. Adapun penjelasan seperti yang diuraikan, yang pertama adalah sifat dari hakikat negara ditinjau dari segi sosiologis. Sifat dari hakikat negara dari segi sosiologis merupakan peninjauan negara yang didasarkan pada anggota masyarakatnya atau disebut dengan zoom politician. Politikon. Berikut beberapa para ahli yang mendukung sifat hakikat negara dari segi sosiologis. Yang pertama ada Aristoteles. Nah, menurut pakar ini, sifat dari hakikat negara merupakan suatu alat yang semata-mata digunakan untuk memaksakan kelompok manusia agar tunduk terhadap tata tertib yang baik dalam masyarakat. Yang kedua ada dari McDougall. Inti dari pernyataan McDougall, negara adalah sekelompok manusia yang merasa senasib dan memiliki tujuan yang sama. Dalam hal ini, pengelompokan dapat terjadi secara alamiah, disengaja, atau campuran keduanya. Bisa juga dibentuk secara genealogis. Yang ketiga, menurut Kranerbrook, pendapatnya sama dengan McDougall tentang sifat dan hakikat negara. Adapun pengelompok manusia dibagi menjadi 4 ukuran. Yang pertama pada suatu tempat tertentu dan teratur, yang kedua pada suatu tempat tertentu dan tidak teratur, yang ketiga tidak berada pada suatu tempat tetapi teratur, dan yang ketiga tidak berada pada suatu tempat dan tidak teratur. Nah, yang kedua masuk ke sifat dari hakikat negara yang ditinjau dari segi yuridis. Sifat dari hakikat negara dari segi yuridis berarti suatu negara dapat dilihat dari peraturan atau ketetapannya untuk membentuk suatu negara.
Nah, yang pertama ada pendapat melalui objek hukum. Suatu negara dijadikan sebagai objek hukum oleh para penguasa untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, negara dijadikan manusia sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada subjek hukum. Sebagai subjek hukum, negara bertindak dalam membentuk hukum dan undang-undang. Hukum dan undang-undang ini nantinya harus ditaati oleh kelompok manusia yang tinggal di negara tersebut. Yang ketiga ada penghalusan hukum. Dalam hal ini, penghalusan hukum dimaksud bahwa negara merupakan perwujudan dari perjanjian oleh orang-orang tertentu dan kemudian membentuk suatu lembaga yang bernama negara. Berdasarkan teori kenegaraan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat hakikat negara ada tiga, yaitu dilihat dari secara historis, sosiologis, dan yuridis. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek historis yaitu terdapat perbedaan besar dalam penyebutan negara jika dilihat dari aspek ini. Pada umumnya negara disebut sebagai polis yang berarti negara kota. Pada abad pertengahan istilah ini berubah menjadi suatu masyarakat atau sivitas. Dan pada abad modern barulah muncul istilah negara yang dijadikan sebagai kata benda, di mana kepemilikan tanah menimbulkan kewenangan-kewenangan tertentu. Yang kedua, aspek sosiologis, bahwa sifat dari hakikat negara dari aspek sosiologis yaitu memiliki makna bahwa suatu negara dilihat dari masyarakatnya. Masyarakat membentuk suatu organisasi untuk mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga ada aspek yuridis. Dalam aspek ini, negara dijadikan sebagai suatu alat oleh manusia agar dapat melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi kepentingannya, sehingga kedudukan manusia lebih tinggi dari negara. Selanjutnya, materi mengenai proses terjadinya negara. Asal mula terbentuknya suatu negara dapat dibedakan dalam 3 proses. Yang pertama ada secara primer. Terjadinya negara secara primer yaitu asal mula terjadinya negara diawali dengan adanya keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih kompleks. Secara primer terjadi sebuah negara melalui beberapa tahapan dan tidak ada hubungannya dengan negara yang telah ada sebelumnya. Yang pertama ada tahap persekutuan masyarakat atau suku. Persekutuan masyarakat merupakan kehidupan manusia yang diawali dari keluarga, kemudian kelompok-kelompok masyarakat hukum atau suku. Satu suku berkembang menjadi 2 suku, 3 suku, dan seterusnya hingga menjadi besar dan kompleks. Perkembangan tersebut bisa terjadi karena faktor alami atau karena penaklukan antar suku. Yang kedua ada tahap kerajaan. Kerajaan adalah tahap yang dimulai dari kepala suku yang semula berkuasa di masyarakat, yang dipimpin kemudian mengadakan ekspansi dengan melakukan penaklukan kepada daerah lain. Pada tahap ini muncul kesadaran baik hak milik dan hak atas tanah. Selanjutnya tahap negara. Negara adalah tahap yang dimulai dari negara yang diperintah oleh raja yang absolut dengan sistem pemerintahan tersentralisasi. Ciri tahap ini adalah seluruh rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja, dan hanya ada satu identitas kebangsaan. Tahap ini juga disebut dengan tahap nasional dalam terjadinya sebuah negara. Dalam tahap ini munculnya kesadaran akan perlunya demokrasi dan kedaulatan dari rakyat. Yang terakhir, tahap negara demokrasi. Negara demokrasi adalah tahap di mana timbulnya keinginan rakyat untuk memegang pemerintahannya sendiri. Artinya, kekuasaan atau kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat yang berhak memilih pemimpinnya yang dianggap mampu dalam mewujudkan aspirasinya. Ciri dari tahap ini adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin pilihan rakyat yang kemudian berkuasa di daerah pemilihannya tersebut. Oke teman-teman, mari kita menghela napas sejenak dan mari kita lanjutkan. Selanjutnya ada pembentukan negara secara sekunder. Nah, sekunder ini lebih menekankan kepada pendekatan fakta dan kenyataan yang terjadi pada proses pembentukan suatu negara tersebut. Nah, ada apa aja sih pembentukan negara secara sekunder? Yang pertama itu ada proklamasi. Nah, proklamasi ini salah satunya terjadi pada negara kita Indonesia, yang dimana maksud dari proklamasi ini adalah penduduk pribumi atau yang mendiami suatu wilayah yang benar-benar memperjuangkan kemerdekaannya dari negara yang menjajahnya, sehingga terciptalah suatu kehidupan yang merdeka dari penjajahan.
Selanjutnya ada separatis atau pemisahan. Adalah suatu wilayah yang membentuk negara di dalam negara, kemudian negara tersebut memisahkan diri dari negara yang semula ditempatinya, dan negara bentukannya tersebut menyatakan kemerdekaannya. Nah, di Indonesia sendiri sekarang banyak terdapat gerakan separatis, yang salah satunya yang sedang hangat diperbincangkan adalah di tanah Papua. Nah, selanjutnya ada aneksati atau penguasaan atau pencaplokan. Ini merupakan negara yang berdiri di suatu wilayah yang sebenarnya sudah ditempati oleh suatu negara. Namun si wilayahnya tersebut diambil, dicaplok, dan tidak ada reaksi atau perlawanan dari negara yang telah mendiami wilayah tersebut. Contohnya seperti pada kasus Israel dan Palestina. Selanjutnya ada innovation atau pembentukan negara baru, yaitu di mana suatu negara baru muncul di atas suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap. Jadi negara tersebut itu lahir di suatu negara yang telah hancur dan negara tersebut lenyap, lalu dibentuklah negara dan kehidupan baru di sana. Selanjutnya ada akesi atau penarikan. Akesi ini merupakan suatu negara yang wilayahnya itu terbentuk karena suatu fenomena atau kejadian tertentu yang menjadikan wilayah tersebut dapat ditempati dan dapat memenuhi unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Nah, selanjutnya ada kesi atau penyerahan. Nah, negara ini terbentuk karena terjadinya suatu wilayah yang diserahkan kepada negara lain yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Nah, selanjutnya ada fusi atau peleburan. Negara ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah, kemudian negara-negara kecil tersebut berunding dan menyepakati untuk bersatu menjadi satu negara. Selanjutnya ada okupasi atau pendudukan. Nah, negara ini terjadi ketika ada suatu wilayah yang belum diduduki atau yang belum ditempati, kemudian datanglah suatu kelompok manusia yang kemudian membuat suatu pemerintahan yang sah dan memenuhi unsur-unsur negara, dan terbentuklah negara. Selanjutnya ada pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan. Berbeda dengan okupasi, untuk poin saat ini adalah ketika wilayah tersebut sudah ada penduduknya namun belum ada pemerintahannya. Kemudian dibentuklah pemerintahannya dan hal-hal yang memenuhi unsur suatu negara sehingga terbentuklah negara baru. Nah, selanjutnya kita ke poin ketiga. Boleh teman-teman menghela napas lagi dan kita kembali lanjutkan. Nah, proses terjadinya negara secara teoritis. Nah, ada beberapa teori yang menyatakan terbentuknya suatu negara. Yang pertama itu ada teori kontrak sosial. Nah, teori ini beranggapan bahwa negara itu dibentuk berdasarkan pada perjanjian masyarakat yang menempati suatu wilayah tersebut, sehingga terbentuklah suatu negara. Selanjutnya ada teori kekuatan. Nah, teori kekuatan ini beranggapan bahwa suatu negara itu terbentuk oleh suatu kelompok yang lebih kuat dari kelompok lainnya, sehingga kelompok yang lebih kuat tersebut berhak untuk menduduki wilayah tersebut dan membuat suatu pemerintahan yang sah, serta unsur-unsur yang memenuhi terbentuknya suatu negara. Nah, penganut teori ini antaranya ada Haji Aldous Huxley, Karl Marx, Oppenheimer, dan Callicles. Baik, selanjutnya ada berdasarkan teori ketuhanan. Nah, sesuai dengan namanya, teori ketuhanan ini menghendaki bahwa suatu negara itu terbentuk berdasarkan keinginan Tuhan. Hal ini berasaskan kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini berdasarkan atau berawal dari Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya ada teori historis. Teori historis evolusionistis atau gradualistic theory merupakan teori yang mengemukakan bahwa lembaga-lembaga yang ada pada saat ini itu tidak dibuat, tetapi itu lahir dengan sendirinya atau muncul dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat
sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tersebut. Selanjutnya ada teori organis. Nah, teori ini beranggapan bahwa negara adalah suatu organisme, seperti layaknya makhluk hidup. Individu yang menjadi komponen negara ini diibaratkan sebagai sel-sel makhluk hidup itu. Selanjutnya ada teori hukum alam dalam filsuf gaul tahun 2012, yang dimana suatu negara itu terbentuk berdasarkan atas hukum alam, yang dimana alam itu sebagai lembaga alamiah yang dibutuhkan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Nah, penganut teori ini diantaranya ada Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino. Selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Nah, teori kedaulatan hukum ini dikenal juga dengan Rechtssoevereiniteit, yang menyatakan bahwa semua kekuasaan dalam negara itu berdasarkan atas hukum. Nah, untuk pelopor teori ini adalah Huxtable dalam buku The Modern State Idea. Nah, selanjutnya bagaimana dengan proses terbentuknya negara Indonesia? Nah, proses terjadinya negara Indonesia telah dengan jelas dan tegas digambarkan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun perkembangan negara Indonesia terbentuk itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya negara Indonesia berdasarkan pada pengakuan akan setiap hak bangsa untuk kemerdekaan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan atau kolonialisme dan imperialisme suatu bangsa terhadap bangsa lain. Hal ini termaktub pada alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang kedua ada adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Nah, perjuangan bangsa Indonesia ini menghasilkan proklamasi. Proklamasi barulah mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Jadi, dengan proklamasi tidaklah selesai kita bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang termaktub pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang ketiga ada terjadinya negara Indonesia berdasarkan kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia dan sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu, adanya kehendak dan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual yang termaktub dalam alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah adanya negara Indonesia yang perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, undang-undang dasar dan dasar negara. Dengan demikian, dari berbagai hal tersebut, maka semakin sempurnanya proses terjadinya negara Indonesia kita saat ini. Hal tersebut termaktub pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Siapa Sangyang itu? Sangyang adalah seorang tuan tanah dan juga menteri pada Kekaisaran Tiongkok yang hidup pada abad ke-5 dan 4 SM. Pada masa itu, ia melihat kenyataan di Cina sedang mengalami kekacauan. Kekuasaan pemerintah pusat mengalami kemerosotan dan semakin melemah tak berwibawa. Sementara itu, terjadi pula perpecahan di dalam negeri yang ditandai oleh adanya peperangan antar kerajaan-kerajaan kecil. Menyadari adanya kenyataan seperti ini, Sangyang berpikir dan berpendapat bahwa apabila negara itu ingin kuat, maka tujuan negara perlu dirumuskan lagi. Menurutnya, satu-satunya tujuan negara adalah mencapai kekuasaan yang sebesar-besarnya. Idenya tentang tujuan negara adalah dengan cara mempertentangkan antara negara dan rakyat. Apabila negara ingin kuat, maka rakyat harus lemah. Oleh karena itu, untuk mencapai kekuasaan yang sebesar-besarnya, maka kedudukan rakyat harus dibuat lemah. Pemikiran lain dari Sangyang adalah berkaitan dengan masalah kebudayaan. Menurut Sangyang, untuk memupuk kekuasaan, maka negara harus menghindari 10 kemerosotan yang ada di masyarakat, yakni adat, musik, nyanyian, sejarah, kebaikan, kesusilaan, hormat kepada orang tua,
keharusan bersaudara, kejujuran, dan kebijakan. Apabila telah ada kemerosotan pada 10 segi di atas, maka kehancuran negara tidak dapat lagi dihindari. Oleh karena itu, untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan negara, maka harus dapat mengendalikan kebudayaan rakyat. Sangyang berpendapat bahwa raja dapat mengorbankan kebudayaan rakyat demi kebesaran negara. Karya yang terkenal dari Sangyang terhimpun dalam buku A Classic of the Chinese School of Law dan The Book of Lord Sangyang. Sementara ide-ide tentang teori kekuasaan sebagai tujuan negara pernah dipraktekkan dengan gemilang oleh tokoh-tokoh seperti Attila, Genghis Khan, dan Timurlenk. Lanjut, Niccolo Machiavelli. Siapa sih Niccolo Machiavelli itu? Niccolo Machiavelli adalah seorang berkebangsaan Italia yang hidup pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Ide-idenya tentang teori tujuan negara banyak kesamaannya dengan pandangan Sangyang. Hal ini diduga bahwa kondisi di Italia pada masa kehidupan Machiavelli ada kesamaan dengan situasi di Cina pada abad ke-5 sampai 4 SM. Kehidupan kenegaraan di Italia pada masa Machiavelli dilanda pertentangan politik dan korupsi yang mengakibatkan hilangnya wibawa aparat pemerintah dan lemahnya kekuasaan negara. Selain itu, terjadi pula perpecahan di antara pemerintah daerah yang pada umumnya merasa tidak percaya pada pemerintah pusat. Karena kondisi negara yang demikian, Italia mendapat ancaman serangan dari negara asing. Untuk mengatasi kondisi yang membahayakan ini, Machiavelli menyusun sebuah buku untuk raja yang berjudul Dua Prinsip atau Sang Pangeran. Di dalam buku tersebut, Machiavelli mengajukan beberapa pemikiran yang menyatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai kedaulatan tertinggi, maka pemerintahan yang harus dijalankan semata-mata hanya untuk memupuk kekuasaan. Pemikiran Machiavelli dianggap sangat ekstrim karena dia menganjurkan seorang raja dalam memerintah tidak perlu memperhatikan kesusilaan dan agama, bahkan tidak perlu menepati janji. Raja harus berwibawa dan ditakuti rakyat sehingga semua rakyat dapat tunduk kepada raja. Seorang raja harus seperti kancil yang cerdik, tidak mudah dijerat, dan seperti singa yang tidak takut dengan siapapun. Karena pemikirannya yang ada dalam dua prinsip ini menekankan bahwa tujuan negara untuk mencapai kekuasaan, maka ada kesamaan dengan ide-ide Sangyang. Namun, menurut Machiavelli, setelah negara mencapai kekuasaan yang besar, masih ada tujuan yang lebih tinggi lagi, ialah kebebasan, kehormatan, dan kesejahteraan rakyat. Pemikirannya pernah dipraktekkan oleh para diktator seperti Adolf Hitler, Louis dan Napoleon Bonaparte, Oliver Cromwell, dan Benito Mussolini. Bagaimana dan untuk apa teori perdamaian dunia? Pelopornya adalah Dante Alighieri, seorang filosof sekaligus penyair yang berkebangsaan Italia. Pada masa kehidupannya, ia menganggap adanya pertentangan antara kaisar dengan paus sebagai pemimpin kerohanian agama Katolik. Namun pada saat itu, paus telah banyak mencampuri urusan duniawi. Inilah yang menjadi alasan Dante berpihak kepada kaisar. Ia menulis sebuah buku Monarchia yang antara lain menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Menurut Dante, perdamaian dunia hanya dapat tercapai apabila hanya ada satu kerajaan dunia atau imperium dan keseragaman dalam undang-undang. Kekuasaan kerajaan dunia itu hanya dipegang oleh satu orang dan merupakan penguasa tertinggi yang berfungsi mengambil keputusan dalam setiap perselisihan. Selama masih adanya beberapa negara merdeka yang berdiri sendiri, maka perselisihan antar negara dan perang tidak dapat dihindari. Pendapat Dante yang ingin mempersatukan bangsa dalam satu kerajaan dunia imperium merupakan ide yang sulit untuk diwujudkan. Buktinya, sampai saat ini, bangsa-bangsa di dunia tidak dapat bersatu dalam satu imperium, melainkan jumlah negara yang merdeka dan berdaulat semakin banyak. Namun, ide Dante memberikan sumbangan yang cukup bagi organisasi internasional PBB, khususnya dalam merumuskan tujuannya, yakni menciptakan perdamaian dunia. Teori, jaminan, dan hak kebebasan manusia. Teori ini dipelopori oleh Immanuel Kant dan Kernberg. Immanuel Kant yang juga merupakan seorang filosof asal Jerman yang kehidupannya berlangsung pada abad ke-18 dan 19, berpendapat bahwa kehidupan rakyat di suatu negara haruslah terdapat jaminan dan kebebasan. Hal tersebut lebih mengacu pada perlakuan rakyat di mata hukum yang haruslah sama.
Dengan begitu, akan tercipta suatu kehidupan yang tertib dan sesuai dengan hakikat manusia yang sejak lahir telah merdeka. Meskipun pada pelaksanaannya, kemerdekaan tersebut banyak dirampas oleh oknum-oknum yang lebih mementingkan egosentrismenya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ketertiban tersebut ialah dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang tidak dipusatkan pada seseorang atau satu badan saja, karena berpotensi akan disalahgunakan, seperti halnya kuasa untuk membuat peraturan perundang-undangan diberikan pada badan legislatif, pelaksana peraturan undang-undangan diberikan pada badan eksekutif, dan penindak pelanggar peraturan perundang-undangan diberikan kepada badan yudikatif. Ketiganya perlu memiliki ikrar dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya, sehingga kehidupan yang tertib akan terwujud sesuai yang diharapkan. Namun, menurut Kronberg, dalam aspek jaminan dan kebebasan yang cenderung pada perlakuan hukum yang sama masih belum cukup untuk mewakili kepentingan dan tujuan rakyat di suatu negara. Hal tersebut terkesan mendefinisikan negara dalam arti sempit. Menurutnya, terdapat suatu tujuan dan harapan terbesar rakyat di suatu negara, yaitu terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Kedua pernyataan tersebut selaras dengan teori keadilan yang disampaikan oleh John Rawls. Keadilan di suatu negara sangat fundamental keberadaannya, karena akan sangat mempengaruhi ketertiban kehidupan di suatu negara. Prinsip keadilan yang disampaikan John meliputi prinsip kebebasan seluas-luasnya dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan prinsip kedua yang terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan dan persamaan. Prinsip perbedaan lebih menekankan pada pengaturan berbagai perbedaan yang dapat menunjang kehidupan yang tertib dan sejahtera. Sedangkan prinsip persamaan lebih menekankan pada perlakuan keadilan yang sama pada setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang tertib dan sejahtera. Lantas, bagaimana dengan tujuan negara Indonesia kita tercinta? Indonesia secara jelas dan tegas telah merumuskan dan mencantumkan tujuan terbesar negaranya pada Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, terkhusus pada alinea keempat yang dapat disampaikan secara sistematis. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi negara. Fungsi negara dapat diuraikan secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama, menjamin terlaksananya ketertiban dunia. Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi stabilisator. Adanya fungsi ini sebagai perwujudan upaya stabilitas nasional untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Tidak dapat dipungkiri, fungsi tersebut sangatlah penting mengingat banyaknya problematika kehidupan bangsa yang kerap kali menimbulkan ketidakstabilan seperti politik, ekonomi, sosio, budaya, yang jika tidak ditangani dengan segera akan menghambat perwujudan kehidupan rakyat yang sejahtera. Di Indonesia, sektor ini diamanatkan pada satuan-satuan yang dibentuk, seperti kepolisian dan TNI. 2. Mengupayakan kehidupan rakyat yang sejahtera dan makmur. Fungsi ini selaras dengan tujuan negara yang seharusnya mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan makmur. Tujuan ini pun telah banyak diterapkan di berbagai negara. Di Indonesia, upaya untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan diadakannya garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR dan berlaku selama 5 tahun. Yang ketiga, mempertahankan kedaulatan rakyat. Fungsi ini dirumuskan dan dicantumkan untuk menangkal berbagai kemungkinan serangan dari luar negeri yang dapat mengancam kedaulatan dan eksistensi bangsa dan negara. Dan yang keempat, melaksanakan penegakan keadilan. Fungsi ini dirumuskan dan diterapkan untuk mewujudkan penegakan keadilan bagi seluruh rakyat. Di Indonesia, upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur sedemikian rupa mengenai penegakan keadilan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta dibentuknya badan-badan peradilan sebagai tempat untuk memutuskan, mencari, dan mendapatkan keadilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Lebih lanjut, fungsi negara menurut John Locke terbagi pada 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi untuk membentuk peraturan perundang-undangan, fungsi eksekutif untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan pemerintahan, serta fungsi federalisasi
untuk mengurusi urusan luar negeri negara tersebut. Pandangan tersebut selaras dengan pandangan pakar ketatanegaraan Jaeger yang menyatakan fungsi paling menonjol satu negara ialah menjalankan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dan disepakati. Selain itu, terdapat pula pemikiran Mr. R. Cranbrook yang menyatakan fungsi negara ialah untuk memenuhi segala kebutuhan suatu komunitas manusia yang disebut bangsa dan pada hakikatnya sebagai inisiator dan membentuk organisasi kekuasaan atau yang lumrah disebut negara. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hukum di Indonesia. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai definisi hukum. Beberapa abad yang lalu, seorang ahli filsafat yang bernama Cicero mengatakan, "Ubi societas ibi ius." Artinya, di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat tepat sekali, karena adanya hukum itu adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas. Nah, berikut adalah definisi hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Utrecht. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu. Yang kedua, menurut Kansil, hukum adalah peraturan hidup kemasyarakatan yang mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat. Selain itu juga, hukum dapat diartikan dari berbagai pengertian. Yang pertama yaitu hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua, hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga, hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap, tindak, atau perilaku yang pantas atau diharapkan. Yang keempat, hukum sebagai lembaga sosial atau social institution, yang merupakan himpunan dari kaidah-kaidah dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Yang keenam, hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Yang ketujuh, ada hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang didasarkan pada hukum, akan tetapi yang juga didasarkan pada penilaian pribadi. Yang kedelapan, ada hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem-sistem ketatanegaraan. Yang kesembilan, ada hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial yang mencakup segala proses baik yang direncanakan maupun yang tidak, yang bertujuan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah dan juga nilai. Yang ke-10, hukum sebagai sikap, tindak, atau perilaku ajek, yang perilaku tersebut diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai keadilan. Yang ke-11 yaitu hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Di mana yang dianggap baik tersebut untuk ditaati dan ditiru, sedangkan yang buruk tersebut untuk dihindari. Dan yang terakhir, hukum sebagai seni, yaitu kita bisa menyaksikan sendiri dalam kehidupan sehari-hari bahwa kadang-kadang hukum itu hanya suatu trik atau strategi bagi yang kuat atau berkuasa untuk memenangkan kepentingan.
Contohnya yaitu tentang negosiasi, perjanjian, dan trik-trik pengacara untuk kemenangan suatu kliennya. Setelah kita mengetahui definisi hukum, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan tujuan hukum. Fungsi dan tujuan hukum sangat erat sekali kaitannya. Untuk mengetahui fungsinya, hukum dalam masyarakat harus dikembalikan pada pertanyaan apakah tujuan hukum itu dalam masyarakat. Nah, tujuan utama dari hukum adalah mencapai ketertiban dalam masyarakat. Menurut Lili Rasidi, tujuan hukum itu ada dua, tujuan tradisional dan tujuan modern. Tujuan tradisional hukum adalah ketertiban dan keadilan, sedangkan tujuan modern hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat. Nah, berikut merupakan teori tentang tujuan hukum. Yang pertama, ada teori etika tujuan. Teori etika tujuan hukum menurut teori etika ialah semata-mata untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam teori etika ini adalah Aristoteles dan Francisco Geni. Yang kedua ada teori utilitas. Berdasarkan teori utilitas, hukum itu bertujuan untuk kemanfaatan atau faedah orang terbanyak dalam masyarakat. Salah satu tokoh teori utilitas ialah Jeremy Bentham. Yang ketiga ada teori campuran atau tengah-tengah, yaitu paduan dari teori etika dan teori utilitas, yang artinya bahwa tujuan hukum itu selain mencapai keadilan juga harus mementingkan kemanfaatan atau faedah orang terbanyak. Tokoh dari teori ini yaitu Profesor Van Apeldoorn dan Mr. J.P. Billefroid. Dan yang keempat yaitu teori terakhir. Menurut Utrecht, tujuan hukum itu mesti ditekankan pada fungsi hukum yang menurutnya adalah untuk menjamin kepastian hukum, yaitu baik masyarakat maupun para anggota harus tahu hak dan kewajibannya yang dijamin oleh hukum secara pasti. Dan dalam menegakkan hukum, hukum memiliki 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian. Hal ini seperti yang diterangkan oleh Gustav, di mana keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Yang kedua, kemanfaatan, yaitu para aparatur penegak hukum harus menjalankan tugasnya dan mempertimbangkannya agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, kepastian hukum. Artinya, penegak hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Dan dengan adanya kepastian hukum, memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Selanjutnya yaitu aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat atau orangnya. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipil pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanya, aparatur penegak hukum itu terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat, sarana, dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. Yang kedua, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya. Yang ketiga yaitu perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materialnya maupun hukum acaranya. Aparatur hukum yang pertama yaitu kepolisian. Kepolisian negara adalah alat negara penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.
dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyidik memiliki wewenang, yaitu yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, yang kedua, mencari keterangan barang bukti, yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang keempat, menegakkan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa yang pertama yaitu penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, pemeriksaan dan penyimpanan surat. Yang ketiga, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang keempat, membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Kedua, kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan penuntutan adalah tindakan menuntut untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Fungsi kejaksaan yang pertama ada perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan. Yang kedua, penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi, dan tata laksana serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, pelaksanaan penegakan hukum. Yang keempat, pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen justisial penegakan hukum. Yang kelima, penempatan seorang terdakwa yang layak berdasarkan penetapan hakim. Yang keenam, pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah. Yang ketujuh, koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan. Selanjutnya, ada wewenang kejaksaan. Yang pertama, 1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan. Yang kedua, membuat surat dakwaan. Yang ketiga, melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Menuntut pelaku atau terdakwa sesuai dengan perbuatannya. Yang terakhir, kelima, melaksanakan penetapan hakim. Macam-macam kejaksaan. Yang pertama ada Kejaksaan Agung, yaitu berkedudukan di ibu kota negara Indonesia. Yang kedua, Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah. Yang terakhir ada Kejaksaan Negeri, yaitu berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah. Ketiga, kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberikan kekuasaan untuk mengadili, terdiri dari hakim, jaksa, dan magistrat, dan sebagainya, yang biasa dilantik oleh kepala negara. Menjalankan tugas di mahkamah dan bekerja sama dengan pihak berkuasa, terutama polisi dalam menegakkan undang-undang. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki wewenang untuk mengadili suatu perkara. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 1981, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, tidak memihak, dan mengikuti urutan cara yang diatur dalam undang-undang berlaku. Hakim tidak boleh dipengaruhi kuasa lain dalam memutuskan perkara karena dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Lingkungan kekuasaan kehakiman itu ada peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Peradilan umum dibagi menjadi 3, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan pengadilan tingkat kasasi. Yang terakhir, keempat, penasehat hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP, penasihat hukum adalah seorang yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.
Penasihat hukum merupakan profesi yang memberikan bantuan dan atau nasihat hukum. Penasihat hukum dapat berupa persekutuan, contohnya lembaga bantuan hukum maupun individu, sedangkan dalam melaksanakan bantuan hukum terdapat prinsip yang harus diperhatikan, yaitu pertama, penegak hukum yang memeriksa terdakwa wajib memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Yang kedua, bantuan hukum sebagai usaha untuk membela diri ataupun meringankan hukuman. Yang ketiga, terdakwa bebas untuk memilih sendiri penasehat hukumnya. Sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.